kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari, sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita di awal minggu ini, hari Senin tanggal 27 Juli 2026, tertulis di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 31. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Ia ina pinangidomuna naing bahenon ni halak tuhamu, ima bahenhamu tunasida. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus, nas harian kita hari ini adalah bagian dari khotbah di bukit, dan nas paralelnya dapat kita baca dalam Matius 7 ayat 12 yang bunyinya, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sahabatku, William Berkeley, penulis buku Pemahaman Alkitab Setiap Hari, menyebut ayat ini sebagai puncak dari etika sosial. Belum pernah ada guru atau rabi yang mengajarkan hal demikian, kecuali seorang rabi Yahudi yang bernama Hillel. Tetapi dia mengajarkannya dengan kalimat negatif, yaitu, apa yang engkau benci, janganlah kau lakukan terhadap orang lain. Walaupun terdengar memiliki tujuan yang sama dengan ajaran Yesus, namun sangat jelas bahwa prinsipnya berbeda. Disinilah kita dapat melihat cara Yesus yang benar-benar berbeda dan menjadi sesuatu yang baru. Karena Yesus mengajarkannya dengan kalimat positif, yang tentunya memotivasi kita juga memikirkan hal-hal positif sehingga produktif dengan hal-hal positif juga. Maka berkaitan dengan ajaran Tuhan Yesus ini, sahabatku semua, dalam interaksi sosial kita, apa yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu? Jawaban logis dan wajar adalah bahwa setiap orang pasti menginginkan orang lain melakukan hal-hal baik dan benar, perkataan baik dan benar, tindakan baik dan benar, memikirkan hal-hal yang baik dan benar. Sama seperti kita menghendaki hal-hal demikian, orang lain pun pasti menginginkan hal yang sama. Maka perbuatlah juga hal yang demikian kepada mereka. Dengan demikian, Yesus mengajarkan agar kita tidak hanya menuntut perlakuan baik dari orang lain, tetapi idealnya kita harus lebih dahulu melakukannya kepada sesama. Dalam prinsip inilah kita dapat memahami bahwa kasih Kristen itu bersifat proaktif, bukan reaktif. Perlu kita pahami bahwa ajaran ini bukan dalam konsep take and give, bukan hukum balas jasa, bukan berarti kita mengharapkan kebaikan itu dibalas dengan kebaikan. Tetapi setiap hal yang kita kehendaki orang lain perbuat, yaitu kebaikan-kebaikan itu adalah sebagai ketentuan hukum Taurat dan kitab para nabi, sebagaimana dituliskan dalam ayat paralel tadi, Matius 7 ayat 12. Itu berarti setiap usaha menyenangkan hati orang lain adalah tugas orang percaya. Maka kita diajak untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar itu untuk memenuhi kehendak Allah. Sebab kita sendiri juga menghendaki orang lain melakukan hal-hal yang baik dan benar kepada kita. Prinsip empati tentu akan mencegah kita untuk menyakiti orang lain melalui perkataan maupun tindakan. Dan ketika kita memperlakukan orang lain dengan kasih, sahabatku, kita sedang memantulkan karakter Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.